Wabarakatuh. This call is Kita lanjut ya, lanjut ke tentang perulangan, namanya looping ya. Di awal pernah kita awali bagaimana atau mungkin definisi ya, definisi tentang algoritma. Oke. Yang kedua, logika berpikir ya, logika berpikir di algoritma. Oke, misalkan memindahkan isi gelas A ke gelas B ya, seperti itu. Dan memasak mie goreng ya, atau mungkin hal lainnya ya. Banyak di sini. Atau menghitung luas persegi ya. Terus mengenal tentang tipe-tipe data ya. Ada string, char, boolean, integer ya. Ada real ya. Seperti itu ya. Terus mengenal juga di sini tentang operator, operator di matematika atau di algoritma ya, yakni di algoritma itu kemarin ada penjumlahan, pengurangan ya, perkalian, pembagian. Nah, terus mengenal juga ada variabel ya, variabel atau di istilah lainnya adalah operan ya. Oke, variabel di sini berguna untuk menampung nilai ya. Dia bertugas sebagai menampung nilai dan memiliki suatu reference, kita sebut dengan alamat ya. Oke, alamat di memori ya. Nah, variabel ini nanti akan memiliki tipe data ya yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan untuk tipe data menampung suatu nama misalkan Fazila Anissa, maka kita gunakan string ya tipenya karena berupa karakter alfabet ya. Oke. Meskipun nanti ada varians ya, ada variasinya, variabel misalkan Fazila 123 misalkan itu juga bisa masuk ke string ya. Sedangkan untuk usia bagaimana misalkan ya. Fazila berusia misalkan 10 tahun atau mungkin 20 tahun ya, 30 tahun misalnya. Karena dia angka, maka kita tipe datanya adalah numerik ya, bisa real atau integer. Nah, sebaiknya adalah integer ya. Nanti bisa juga tetap kita gunakan tipe data string, tapi harus dilakukan perubahan ya, namanya konversi tipe data ya. Selain operator variabel, variabel di logika juga ada perbandingan. Apakah membandingkan nilai A lebih besar dari B atau sama dengan atau tidak sama dengan atau lebih kecil ya, bisa seperti itu ya. Oke, itu logika perbandingan ya. Atau mungkin logika yang lainnya misalkan gerbang logika seperti kemarin ada gerbang logika dan ya, and atau or ya. Nah, di situ. Oke. Nah, ya, sekarang ada juga mempelajari tentang percabangan ya. Percabangan menggunakan strukturnya if else ya. Seperti ini. Oke, dan pernah kita singgung juga tentang perulangan. Nah, ya, perulangan. Oke. Nah, saat ini kita akan fokus ke perulangan dulu ya. Oke. Contoh misalkan di perulangan ya, strukturnya masih ingat ya? Ada inisialisasi mulainya, inisialisasi atau kita sebut dengan nilai awal ya. Nilai awal. Setelah itu kita gunakan yang while strukturnya selama kondisi ya masih true ya, bernilai true ya, selama kondisi masih terpenuhi maka lakukan aksi-aksinya ya, aksi-aksinya seperti ini. Dan di sini ada increment ya. Ini yang secara struktur awal ya. Nanti bisa jadi ya tanpa increment ya. Kita sudah menerapkannya langsung di kondisinya dia. Oke? Atau mungkin ada juga perulangan tipenya bukan iterasi ya, bukan iteratif satu per satu, tapi ada istilah perulangan
Ya, ada istilah perulangan tuh rekursif ya. Jadi perulangan yang kemarin ya, yang saat ini kita bahas, saat ini dibahas, ini namanya adalah iteratif ya. Ada lagi ya perulangan, oke, secara rekursif ya. Secara rekursif ya. Ini akan menggunakan fungsi atau prosedur ya. Istilahnya itu adalah nanti metode. Nah, di sini ya. Subrutin ya. Oke, sama seperti percabangan if else juga ya. Ada if else ya. Selain if else itu nanti akan ada case of. Nah ya. Atau mungkin istilahnya adalah switch case ya. Oke. Dan yang tipe lainnya adalah namanya ternary ya, bentuk kondisinya. Tapi yang fokus pertama kita adalah ke pembentukan cara berpikir dulu ya, sampai ke implementasi yang sederhana ya. Tapi nggak sederhana juga ya. Oke, ada tahapan yang di sini. Oke ya, ini ya untuk contoh untuk perulangan ya. Oke, coba contoh perulangan di sini. Kalau kita secara algoritmik ya, ini secara algoritmik. Nah, perulangan ya, ditulisnya seperti ini ya. Dideklarasikan seperti ini. Oke. Sedangkan contoh lengkap algoritmanya ya. Oke, misal menampilkan deret bilangan genap. Oke. Nah, harus kita pahami dulu ya, bilangan genap ya, yakni 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Setuju ya bilangan genap ya? Artinya dia kelipatan angka 2 ya. Pak, 0 bukan angka 2 gitu ya, tapi 2 dikurangi 2, 0 gitu ya. 4 dikurangi 2, 2. 6 dikurangi 2, 3, 4 ya. Atau istilah lainnya, 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2 ya. 2, 2 dikurangi 2, 0. Jadi selalu dia habis dikurangkan dengan angka 2 ya. Kalau masih bersisa 1, maka akan termasuk ke kategori bilangan ganjil ya. Bisa seperti itu. Nah, di deret bilangan genap ya. Oke. Pembahasan ya tentang bilangan genap, tentang deret ya, deret bilangan genap atau mungkin ganjil ya. Oke. Perlu adanya batas ya. Batas. Untuk apa batas ya? Untuk apa batas ini? Batas deret. Oke. Yakni sebagai akhir ya. Akhir bilangan genap akan muncul, akan tampil. Nah, gini ya. Kalau enggak nanti dia akan terus-menerus menampilkan bilangan genap ya. Setelah angka 10.000, 10.002, 10.004 terus ya. Sampai 1 juta, 2 juta terus ya. Tidak akan selesai itu ya. Secara program di sini ya, secara komputasi. Makanya kita harus beri batas. Misalkan mau menampilkan hanya 5 bilangan genap. Itu batasnya, hanya 5 ya. Mau menampilkan hanya 100 bilangan genap. Bisa seperti itu, oke? Jadi ada batas di sini. Paham ya? Oke. Ini yang harus kita pahami ya, pertama. Nah, notasi ya. Secara algoritmik ya. Kita ini tuliskan dulu ya. Notasinya adalah misalkan algoritma deret bilangan genap. Oke. Butuh variabel. Variabelnya apa saja? Variabelnya pertama ada batas ya. Lalu sebagai pencacah atau penghitung ya. Deret bilangan pertama, deret bilangan kedua, deret bilangan ketiga, keempat, kelima itu adalah pencacah ya, penghitungnya ya, atau istilahnya adalah increment-nya ya. Oke.
Batas kita sebut dengan misalkan variabelnya adalah I, ya. Oke. Paham ya? Tipenya adalah bilangan integer di sini ya. Lalu deskripsinya bagaimana? Deskripsinya di sini pertama masih sama, input batas. Oke, yang kedua, nah di sini dia lakukan perulangan ya sampai ya I bernilai batas ya, atau mungkin n lah disebutnya ya di sini. Oke. Lakukan perulangan. Apa yang akan diulang? Ini aksinya seperti ini dia ya. Lakukan pengecekan. Lakukan pengecekan. Jika I habis dibagi angka 2, maka tampilkan bilangan I tersebut. Nah, gini ya. Oke, ini subnya ya, ini anggaplah 2 titik A gitu ya. Nah, sekarang 2 titik B. Oke. Setelah lakukan pengecekan, tampilkan, terus lakukan penambahan pada angka I ya. Sekali lagi ini adalah increment-nya ya, increment. Oke. Yang ketiga, 2 titik C. Jika I sudah mencapai nilai batas, maka perulangan dihentikan ya. Ketiga, selesai. Nah, ya. Oke, ini adalah secara algoritma ya. Di bahasa pemrograman Pascal, ketika kita implementasikan ke bahasa pemrograman Pascal, maka program deret bilangan genap ya. Ada var, sebelum var kita gunakan library sederhana. Use CRT ya, atau win CRT sama ya. Variabelnya adalah batas dan I bertipe integer. Mirip-mirip ya. Nah, deskripsinya bagaimana? Begin N titik. Oke. Oke. Deskripsinya adalah pertama inputkan batas ya. Readlen. Nah, di sini readlen batas. Lalu I katanya lakukan perulangan ya. Lakukan perulangan mulai I bernilai 1 sampai I bernilai batas ya. I titik 2 sama dengan 1 ya. While, nah gini ya, do, oke. While I masih kurang atau sama dengan batas, nah ini ya. Jadi dia I-nya mulai dari pertama ya. Dan I terakhir akan bernilai ya sama dengan batas. Misalkan batasnya hanya 5, maka 5 ditampilkan. Batasnya 10, 10 seperti itu ya. Dan ini adalah contoh pertama ya, algoritma menampilkan bilangan genap ya. Oke, algoritma ini banyak ya. Metodenya sangat banyak. Oke, baru satu yang kita bahas ya, yang lain pun nanti bisa kita nyusul ya. Ada perubahan A, B, C, D, dan lain sebagainya banyak di sini ya. While I kurang dari batas, do lakukan. Nah, kita kasih sub di sini, begin N titik koma ya. Apa yang akan dilakukan di sini? Lakukan pengecekan ya, 2 titik A ya. Jika katanya jika I di mod 2 bersisa 0, oke, maka tampilkan then write len ya I, nah kata dia ya, kita kasih spasi di sini, oke. Yang 2 titik B, lakukan
penambahan pada angka I. I yang baru, titik 2 sama dengan I yang lama tambah 1 ya. Jadi setelah perulangan pertama, I sama dengan 1 ya. Perulangan kedua, I tambah 1 berarti 1 tambah 1, 2 ya. Perulangan ketiga berarti 2 tambah 1, 3 seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini adalah bentuk deskripsi ya, dari algoritma deret bilangan genap ya. Inputkan batas, nah seperti ini ya, input batas ya. Lakukan perulangan mulai I dari 1 sampai I bernilai batas ya. Nah ini ada ya. I kurang dari sama dengan batas. Oke. 2.A, lakukan pengecekan ya. Nah, pengecekan berarti dia percabangan ya, kondisional if ya. Jika I habis dibagi angka 2, maka dia termasuk bilangan genap. Nah, begitu. Oke. 2.B, lakukan penambahan ya, penambahan. Ini penambahan pada angka I incrementnya. Pak Baria, apakah boleh selain I? Boleh, silakan ya, mau K atau J ya, atau mungkin pencacah ya, variabelnya, nama variabel yang bebas ya. Kenapa kita beri nama IJK atau mungkin XYZ ya, ABC ya, sebaiknya IJK ya. Karena untuk nanti misalkan di artikel ilmiah ya terkait dengan bidang komputasi ya, perulangan di sini kalau bilangan diskrit itu adalah sigma ya, bentuknya sigma. Sedangkan untuk yang bilangan kontinu adalah integral ya, sama-sama menghitung ya penjumlahan semua dari batas A sampai B. Jadi kita gunakan I ya, boleh J, boleh K, sebaiknya IJK ya. Yang lain boleh nggak Pak Badia? Silahkan ya, tidak masalah ya. Oke. Lalu incrementkan ya, I sama dengan I tambah 1 di increment ya. Boleh nggak tambah 2? Ya, tidak ya. Ini, maksudnya dalam hal ini tidak boleh ya, karena ini 1 per 1 ya. Oke. Nanti akan ada variasi yang lain ya. Variasi yang lain dari algoritma menampilkan bilangan genap ya. Variabel yang lain metode yang lain ya, dengan cara tidak menambah 1 ya, tapi bisa ditambah 2 langsung, lebih menghemat ya. Karena kalau seperti ini kita banyak variabel dan banyak proses ya, input, terus ini penugasan. Sebentar dulu. Oke. Terus ada perulangan ya, ada pengecekan ya. Di sini pun ada percabangan ya, banyak di sini ya, bisa kita nanti rampungkan ya. Oke, coba nah dari ini ya nanti kita akan beri bentuk lainnya dia ya. Sambil membahas bentuk lainnya, sebelumnya kita akan cek dulu di sini. Nah, dari program seperti ini ya, kita asumsikan misalnya, misal ya diinputkan batas ya sama dengan misalkan batasnya adalah 9 ya. Maka maka I saat dia bernilai 1 ya, akan mengeksekusi di sini apakah 1 kurang atau sama dengan 9? Jawabannya apa nih? Jawabannya adalah true ya, benar ya. Oke, kalau benar, maka lakukan pengecekan. Apakah 1 di mod 2 sama dengan 0? Tidak ya. Kalau tidak, maka oke. 1 di mod 2 sama dengan 0. Ini false ya. Kalau false maka tidak dieksekusi ya, tidak ada ya. Nah, sekarang lanjut dia katanya. Oke, lanjut I sama dengan yang awalnya 1 kita tambah 1 ya, sehingga bernilai 2 ya. Oke, coba kita kecilkan dulu ini.
Masih cukup sudah ya. Kita fontnya kecilkan dulu jadi 16 coba. Oke sih. Nah, perulangan berikutnya adalah I bernilai 2. Oke. Nah, ini ya, I terakhir 2 ya. Ada di sini ya, 2. Oke. Sudah ditambah ya di akhir ini ya, 2 ya. Kita cek lagi di sini ya. Apakah 2 kurang atau sama dengan 9? Nah, jawabannya di sini true ya. Oke. Karena true maka di sini 2 di mod 2 sama dengan 0. Oke. Jawabannya adalah true. Nah, kalau true maka write learn I ya. Cetak angka 2 ya. Nah, maka output atau write learn ya. Write I. Nah, gini ya. Cetak berarti angka 2 dicetak ya. Oke. Setelah itu I sama dengan 2 ditambah 1 ya, sama dengan 3 ya. Oke, ini sepertinya makin memanjang ya. Sebentar. Oke ya. Sekarang I-nya ketiga ya. Nah, ini ya, I-nya sudah baru ya. I sama dengan 3. I sama dengan 3 ya. Saat I sama dengan 3, apakah 3 kurang atau sama dengan 9? Jawabannya dia masih true, benar ya. Nah, karena dia benar, maka lakukan pengecekan. Apakah 3 mod 2 sama dengan 0? Oke, jawabannya adalah false. Kalau false, tidak melakukan aksi apapun, tidak ada proses yang dieksekusi, sehingga langsung ke increment ditambah ya. I sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Lanjut, I sama dengan 4, oke. Maka akan dieksekusi ya, akan dilakukan pengecekan 4 kurang atau sama dengan 9. Oke, jawabannya masih benar ya. True ya, seperti ini. Karena masih benar, oke, maka 4 lakukan 4 di mod dengan 2. Apakah bersisa 0? Nah, ternyata hasilnya adalah true ya. Kalau true maka cetak angka 4 ya. Nah, dicetak angka 4 ya. Oke. Nah, setelah itu I-nya ditambah lagi. I yang baru adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya. Paham ya? Nah, lanjut ke perulangan berikutnya. I sama dengan 5 ya. Oke. Nah, sama. Apakah 5 ya kurang atau sama dengan 9? Oke. Ternyata masih true ya. Kalau true maka lakukan pengecekan. 5 di mod 2 sama dengan 0. Apakah iya? Ternyata jawabannya adalah false ya. Salah, keliru. Kalau keliru maka I-nya tinggal ditambahkan lagi. Yang terbaru adalah 5 ditambah 1 ya, sama dengan 6. Sehingga di sini I sama dengan 6. Oke, paham ya? Apakah 6 kurang atau sama dengan 9? Jawabannya di sini adalah true ya, benar ya. Oke. Kalau benar maka 6 di mod dengan 2, apakah bernilai 0? Jawabannya adalah true ya. Kalau true maka cetak write angka 6. Nah, dari sini sudah terlihat yang dicetak itu ya, write itu adalah 2, 4, 6 ya. Oke, itu ya yang sudah tampil ya, sudah kebentuk ya. Lanjut ya, karena masih memungkinkan di sini I sama dengan belum di sini ya. I yang baru sama dengan ya 6 kita tambah 1 bernilai
7 ya. Apakah 7 masih lebih kecil sama dengan 9? Jawabannya adalah true ya. Nah, kalau true ya gimana? Nah, kalau true maka lakukan pengecekan 7 mod 2 ya, apakah bersisa 0? Jawabannya adalah false ya. Kalau false, maka I yang baru ya sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8 ya. Oke, lanjut. Ya, I yang baru adalah 8 ya. Oke. Apakah 8 lebih kecil, lebih kurang atau sama dengan 9? Jawabannya adalah masih true ya. Nah, kalau masih true maka lakukan pengecekan 8 dilakukan modulo dengan angka 2 bersisa 0 kah? Jawabannya masih true ya. Nah, kalau true maka cetak angka 8. Nah, seperti ini. Setelah itu I yang baru sama dengan 8 ditambah 1 ya, sama dengan 9 ya. Oke, lanjut. Nah, apakah I sama dengan 9 di sini masih memenuhi? 9 kurang atau sama dengan 9? Oke. Nah, 9 kurang dari 9 ya, 9 kurang atau sama dengan 9? Jawabannya adalah masih true ya. Oke. Karena masih true, maka lakukan aksi modulo dibagi 2 ini ya. Di mod 2 sama dengan 0. Nah, gini. Oke. Di mod 2 sama dengan 0. Oke, jawabannya adalah false ya. Kalau false, I sama dengan 9 ditambah 1 ya, sama dengan 10 ya. Nah, sekarang cek lagi. I sama dengan 10 ya. Oke. Apakah 10 ya, lebih kecil sama dengan 9? Jawabannya adalah false ya. Nah, kalau sudah false, maka proses selesai. Nah, gini ya. Oke. Jadi yang ditampilkan di sini adalah sehingga output ya yang ditampilkan, oke, apa saja? 2, 4, 6, 8. Nah, ini ya. Ada 4 bilangan genap ya. Itu ya. Oke. Nah, dari ini silahkan kalau ada mau ditanyakan ya, silahkan. Oke, ini cara pertama untuk menampilkan deret bilangan genap ya. Banyak asumsi ya atau mungkin yang mempermudah, silakan ya. Nanti akan muncul pertanyaan ya. Apakah I atau nilai awal selalu mulai dari angka 1? Tidak harus ya. Bisa dari mulai angka 0 atau mungkin angka 5, angka 9 ya. Angka 100 boleh ya. Silahkan. Apalagi ada batasan nanti mulai dari angka 100 sampai angka 200 misalnya seperti itu. Oke, berarti I-nya sama dengan 100 ya. Karena sudah ada definisi ya yang diminta di soal ya. Sehingga harus menyesuaikan dengan kriteria yang diminta tersebut ya. Oke. Oke, paham ya ini ya. Bagaimana sekarang cara lainnya gitu ya. Ini minimal ada 15 cara ya. Kita mungkin yang cara-cara yang sederhana dulu ya. Oke. Dari cara yang pertama di sini, oke. Ini yang cara pertama. Ada cara yang kedua ya. Oke. Cara kedua, ya ini saya tulis di sampingnya ya biar ini program deret bilangan genap cara kedua ya, masih sama di sini. Uses CRT var ya, masih sama
batas dan I bertipe integer ya. Sebentar ya, saya mau minum dulu ya. Oke ya, cara kedua kita mulai begin ya, masih sama ini ya. Read learn. Oke. Batas I ya. Mulainya tetap dari satu, nggak apa-apa ya, dari satu. Nanti bisa kita ubah dari 0 dia. Oke. Setelah itu kita akan gunakan dengan ada istilahnya itu rumusnya ya, deret aritmatika ya. Oke, saat ini rumusnya adalah U sama dengan A plus N min 1 kali beda ya. Tapi kita terima dulu ya di sini. Jadi butuh variabel tambahan yakni adalah U ya. Oke. Boleh yang lain nggak Pak Maria selain U? Boleh, misalkan deret, boleh silahkan seperti itu ya. Nah, di sini while ya masih sama. While I kurang sama dengan batas, oke. Do kerjakan, oke. Begin ya di sini. Dia tanpa percabangan di sini ya, tapi menggunakan rumus ya. Deret sama dengan ya. Ada rumusnya tuh 2n ya, min 2 ya. Jadi 2 dikali n ya I, oke, dikurangi 2 ya, seperti ini dia rumusnya ya. Bisa kita gunakan rumus. Nanti dari mana asal rumusnya? Nanti kita akan bahas ya. Nah, setelah seperti ini, maka tinggal kita tampilkan ya. Redlen, oke, deret. Nah, di sini ya. Kasih spasi lah biar tidak, meskipun di sini ada line ya ke bawah. Oke, nah, untuk sementara ya seperti ini ya. Oke, setelah ini dia lakukan increment sama dengan I tambah 1 ya. Oke, nah, terus N titik koma ya. Oke, N titik koma, terakhir N mana di sini ya? N titik. Nah, ini sama cara kedua ya, seperti ini. Wait a minute. Oh, di mute ya. Oke ya. Jadi di sini adalah cara pertama ya. Ini cara pertama ya. Ini cara pertama. Oke. Cara pertama di sini menggunakan percabangan ya. Dan pembagian dengan angka 2. Apakah dia habis dibagi angka 2? Oke. Sedangkan di cara kedua, nah kita menambahkan variabel deret di sini karena akan dipakai di formula deret aritmatika ya. Oke, nanti ada deret geometri ya dan ada deret-deret lainnya. Ada deret Fibonacci, deret faktorial ya.
deret bilangan tak tentu ya, atau mungkin bilangan berpangkat ya, atau mengikuti pola-pola tertentu yang lain ya, bisa seperti itu. Oke. Jadi banyak di sini deret-deret bilangan-bilangan genap ganjil ya, deret bilangan aritmatika, geometri, Fibonacci, faktorial, deret berpangkat, atau mungkin aritmatika yang bertingkat misalkan ya. Ada memiliki level tertentu gitu ya. Bisa banyak seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Ini cara kedua menggunakan deret ya. Sedangkan di cara ketiga, ini kita bisa menggunakan tanpa menggunakan kondisi seperti ini ya, atau mungkin tanpa menggunakan rumus seperti ini ya. Ada istilahnya tuh dengan engineering computation ya. Engineering computation di sini adalah dilihat cara ringkasnya ya, cara berpikir yang praktis ya. Misalkan caranya banyak di situ, oke, bisa kita sederhanakan ya, tapi tidak menyalahi aturan ilmiah ya. Misalkan tidak menghilangkan proses-proses komputasi dan aritmatiknya ya. Cara berikutnya ya, yakni program deret bilangan genap ya, seperti ini ya. Oke, sebentar ya. Uses CRT variabel masih sama. Kita cukup menggunakan dua variabel saja di sini ya, batas dan i. Tipenya integer, dan perhatikan lebih sederhananya di mana gitu ya. Begin, read, learn, oke. Batasnya sampai kapan? Dan kita mulainya di sini misalkan dari 0 ya. Nah, dari 0 seperti ini dia. Setelah itu, oke, ada tetap perulangan ya, karena diulang-ulang ya. While i kurang atau sama dengan batas, maka do aksinya adalah begin. Oke, nah, perhatikan di sini cukup menuliskan seperti ini. Write learn ya, langsung dia ya. Write learn i ya, seperti ini. Setelah itu i yang baru, nah ya, sama dengan i ditambah 2 ya. Jadi dia yang baru setelah 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi dia otomatis di incrementnya kita atur ya. Jadi lebih sederhana dia. Oke. Lalu n titik koma dan n titik. Nah ini ya. Cara ketiga ini lebih sederhana ya. Kita sebut di sini tadi istilahnya adalah kalau cara pertama di sini ya, cara pertama ini maaf. Cara pertama, nah ini dia. Cara pertama namanya adalah by definisi ya, secara definisi. Ini cara pertamanya. Sedangkan cara kedua, nah kita sebut dengan formula ya, rumus deret aritmatika. Sedangkan cara ketiga, nah kita namakan dengan engineering computation ya. Oke. Pak Barja, apakah ada cara keempat? Ada cara keempat, mirip dengan cara kedua ya. Oke. Ada cara kedua, cara keempat. Jadi lebih sederhana ya. Ini yang dibutuhkan seperti ini dia nanti ya. Tapi untuk algoritma ya, apapun algoritmanya selama hasilnya benar, selama prosesnya masih sesuai dengan kaidah ya,
ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilakukan evaluasi ya, didiskusikan secara ilmiah, maka masih bukan dipersilahkan ya, maka masih itu bisa dikategorikan benar ya. Oke, wajar ya. Misalkan 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Banyak cara ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 5 juga ya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 1 dikali 5 masih sama dengan 5 ya. Min 1 dikali minus 5. 5 juga hasilnya masih sama. Jadi banyak caranya di sini untuk menghasilkan angka tertentu ya, untuk menghasilkan output tertentu. Di sini banyak ya. Oke. Nah, apakah ada cara keempat, cara kelima, cara keenam? Banyak ya. Ini masih belum menggunakan metode rekursif ya. Oke. Atau yang berikutnya masih belum menggunakan struktur perulangan for, struktur perulangan repeat until, atau di bahasa Android atau di Java, di C itu istilahnya adalah while do dan do while ya, bisa seperti itu ya. Bagaimana cara keempat? Nah, ini cara keempat ada ya, cara keempat program ya deret bilangan genap. Oke. Uses CRT var batas, i integer begin. Nah, cara keempat nih seru nih ya. Readlen ya. Oke. Readlen batas. Oke, setelah itu i titik 2 sama dengan dari 0 boleh, dari 1 boleh, terserah ya. Bebas. While do, while i kurang atau sama dengan batas, do begin. Nah, perhatikan di sini langsung seperti ini dia, hanya satu baris dia. Readlen ya, i dikali 2 ya. Oke, apapun dikali 2 pasti dia genap. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. 4 dikali 2 8. Ya. 5 dikali 2 10. Jadi pasti akan genap ya. Oke. Lalu i yang baru sama dengan i ditambah 1 ya. Ini biar nah gini ya. N titik koma N titik ya. Oke, ini cara keempat ya. Cara keempat kita sebut dengan lebih cara sederhana gitu ya. Sederhana ya. Oke, tapi benar masih dia. Oke, apapun dikali dengan angka 2 masih ya. Atau mungkin nanti berdasarkan dari cara pertama ini, secara definisi dari konsep bilangan genap ya, angka yang ketika dikurangi dengan angka 2 secara terus-menerus akan menghasilkan nilai 0 ya. Atau ya, angka jika mulai dari 0 kita tambahkan dengan angka 2 secara terus-menerus ya, akan membentuk nilai yang dimaksud. Itu adalah bilangan genap ya. Nanti kita akan membuat formula modulo sendiri ya. Bisa. Jadi sudah beda lagi ya caranya. Oke, akan mungkin melibatkan proses atau mungkin kita sebut dengan subrutin atau metode ya. Seperti tadi ada fungsi atau prosedur ya. Oke. Ini adalah cara-cara di untuk menghasilkan deret bilangan genap ya. Di sini baru ada 4 cara ya. Oke, menggunakan strukturnya while ya. Oke.
Nah, nanti untuk menggunakan strukturnya for, nah ya, oke, untuk for mirip ya. Nah, perhatikan di sini contoh yang sederhana. Coba di sini masih ada nggak? Oke ya ini ya. Oke, ini yang masih menggunakan sebentar. Oke ya. Di sini kita baru menggunakan adalah struktur perulangan while ya. Oke. Bagaimana kalau dia struktur perulangan for ya? Atau mungkin ada lagi di sini bagaimana dengan struktur ya perulangan repeat until ya. Ulangi ya, repeat. Repeat itu ulangi, until tuh sampai ya. Kita coba di sini ya. Untuk for dulu ya. Saat ini kita untuk for fokusnya. Program deret bilangan, maaf tidak boleh ada spasi untuk nama file di bahasa Pascal ya. var uses CRT, use ya CRT. Ada var di sini, oke. Var, lalu ada batas dan i bertipe integer, oke. Nanti yang berbeda di mananya? Nah ini di sini ada ya. Begin, nah ini bahasa-bahasa hanya seperti ini ya. Langsung. For i mulai dari 1 ya. To batas do. Nah, hanya seperti ini dia ya. Do lakukan begin masih sama di sininya ya. If i mod 2 sama dengan 0, then Rightland, maaf ini dari tadi ada kekeliruan ya. Ini belum ada titik koma. Nah, ini penting ya. Titik koma harus kita berikan ya. Ini juga sama titik koma. Titik koma, ini ada titik komanya kah? Ada ya, ada titik koma sudah ya. Sebentar dulu di atas, oh ini belum ada. Kita kasih dulu titik koma ya. Nah, titik koma, oke. Oke ya, sip. Rightland ini pun sama, ada titik koma, titik koma. Titik koma semua ada. Di atas cek, ini belum ada juga. Titik koma ada ya. Ini titik koma ya. Ada kesalahan. Belum adanya titik koma di sini ya. Tapi sudah ya, sudah kita perbaiki. Rightland di sini ada spasi, oke. Dan tanpa perlu adanya increment sudah ya. Oke. Karena sudah dipastikan dia bertambah 1 gitu ya. Itu membedakan ya. Jadi untuk dengan strukturnya for ya. Nah, di sini ya. Oke, ada perbedaan ya. Nah, ada perbedaan di sini dia. Oke, di mana yang berbeda di situ dia? Nah, increment di sini dia tidak dituliskan ya. Karena sudah ada dari sini ya. Sudah muncul di sini dia. Oke. Sudah include dia. For i sama dengan 1 to batas ya. Nanti akan kita lebih perbanyak lagi contoh-contoh untuk yang for ya. Juga bagaimana untuk yang perulangan repeat until ya. Oke. Setelah itu bagaimana kalau ada di dalam perulangan ada perulangan ya, namanya adalah perulangan bersarang ya. Oke, bahkan serta bagaimana sih alur prosesnya dia? Kalau di awal tadi ya kita menampilkan satu persatu prosesnya dia. Oke, nah ini dia prosesnya satu persatu ya. Kita susun ya dari i sama dengan 1 apa yang dikerjakan ya.
lalu increment-nya ditambah, ya, ini increment di sini ya, ini increment tambah 1 kata dia, tambah 1, oke. Angka 2 sekarang sudah, maka pindah ke sini, I-nya 2. Setelah itu melakukan pengecekan, ya. Kalau benar maka kerjakan ya. Cetak angka 2, oke, seperti ini ya. Ini adalah kita sebut dengan bisa kita sebut dengan tracing atau mungkin telusuri ya, atau mungkin ada istilahnya itu untuk pengetesan, namanya adalah debugging ya. Melihat jalannya alur proses di kode program ini ya. Apakah ada kekeliruankah di hasilnya? Atau mungkin ada yang masih keliru ya alurnya, atau mungkin dari segi proses ya, harusnya bukan modulo diganti dengan perkalian, atau mungkin menggeser bit, atau mungkin hal yang lain ya. Itu juga harus dilakukan pengecekan ya. Oke. Nah, mungkin yang akan dibahas berikutnya adalah bagaimana sih alur ini, alur secara tertulisnya bisa seperti ini. Oke. Alur secara diagram flowchart bagaimana ya? Karena diagram flowchart itu penting ya untuk mengetahui, kalau di bahasa komputasi itu ada istilahnya basis path testing ya di flowchart. Untuk apa? Untuk menghitung nilai kompleksitas V ya. Oke, atau mungkin jalur-jalur independen. Atau mungkin menghitung region ya, wilayah. Oke, banyak istilahnya ya, ada basis path testing, salah satu divalidasi atau pengujian perangkat lunak ya, bisa seperti itu. Oke. Oke, hari ini kita bahasnya ini dulu ya, kita bahasnya contoh dari perulangan ya, baik secara algoritmik, ini algoritmik, atau mungkin secara kode program ya. Oke. Ini bahasa pemrograman Pascal ya. Oke, ini bahasa pemrogramannya. Dan juga kita lakukan tracing ya. Kita lakukan tracing satu persatu ya. Lakukan satu persatu. Oke, di sini sampai dia selesai, sehingga output yang ditampilkan adalah sesuai ya, bilangan genap ya. Setelah ini kita lanjut barusan membahas cara-cara lain ya yang bisa menghasilkan bilangan genap. Satu, ada yang by definisi, ada cara kedua ya, menggunakan deret aritmatika, memiliki formula atau rumus ya, atau persamaan matematis. Oke. Atau cara ketiga di sini dia computation ya, engineering ya. Atau yang sederhana versi kita ya. Cukup kita kalikan dengan angka 2 ya. Dari angka 1 dikali 2 pasti genap. 2 dikali 2 genap, hasilnya 4. 3 ya dikali 2 genap, menghasilkan 6 ya. Apapun dia menghasilkan angka genap ya. Oke. Nah, tapi ini program kita yang pertama di sini ya, masih belum masih belum ada pengecekan ya. Misalkan inputkan batas, misalkan batas yang diinputkan di sini bernilai negatif, maka nggak bisa ya. Oke. Batasnya berapa? Batasnya adalah -10. Oke, itu tidak lazim ya. Bisa dikerjakan tapi tidak lazim ya. Khawatir di awal saat pembentukan karakter di pemrograman ya, cara berpikir itu bisa membuat fatal ya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti bisa kita lakukan, mau mulai dari negatif ya dan seterusnya ya. Yang penting kalau integer dia nanti memiliki batas maksimal kapasitas ya. Ada ukurannya, kapasitas ukurannya ada dia. Maksudnya adalah berapa memori ya yang diperlukan untuk integer, kalau tidak keliru 4 byte ya. Terkait masalah ukuran memori ini itu ada di arsitektur jaringan atau mungkin arsitektur komputer ya. Itu tapi kita akan selip-selipkan ya istilah-istilahnya biar memudahkan ya. Oke. Mungkin saat ini seperti itu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya di minggu depan. Oke, barangkali dari ini ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak.
Tidak ya? Oke ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebentar dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mana tadi? Sebentar. Satu lagi. Oke. Oke, sip ya. Terus apa lagi nih ya? Kita sudah ininya. Oh, ini di sini di bawah. Start sharing. Oke. Paham? Ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan? Ada nggak? Nanti ditinggal ya. Sip, sip. Oke, kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.